salah seorang bekas kabinetnya Anwar Sadat terbunuh. Entah siapa yang bunuh, belum tahu. Dituduhkan orang Palestina, jadi difitnah, diadu domba. Ini fitnah yang saya katakan. Ini sebagai contoh, saudara-saudara. Di Thailand, di Filipina, di mana saja. Barangkali saya waktu membaca hadis ini, barangkali waktu ini masalah harus kita bicarakan dan kita sama-sama membacakan doa ini. Sebab ini kok pakai mimpi Rasulullah SAW. Biasanya ilham biasa, ini kok pakai mimpi. Mungkin ini ada hal-hal yang penting. Jadi di dalam doa ini juga ada masalah perincian cinta. Jadi cinta pada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Perincian kepada makhluk yang mencintai Allah. Kemudian tiap-tiap perbuatan yang mempercepat sampainya kita kepada Allah. Jadi Nabi dalam doa ini minta supaya, ya Allah, berilah aku kecintaan kepadamu. Kecintaan kepada makhluk yang cinta kepadamu. Saya mencintai makhluk yang anti Tuhan, bahaya. Saudara nanti akan tersayat-sayat antara dua tenaga yang masing-masing saling tarik-menarik. Bahaya orang yang benci kepada Allah atau yang tidak senang kepada Allah. Mempunyai real, mempunyai garis, mempunyai pikiran. Dan orang yang mencintai kepada Allah mempunyai juga lain. Jadi kita mohon percintaan kepada makhluk yang mencintai Allah. Adapun yang tidak mencintai Allah, tidak kita maukan mencintai dia. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Kemudian yang ketiga, wa hubba kulli 'amalin yuqarribuni ilaik. Ya Allah, berilah aku mencintai tiap pekerjaan yang mempercepat sampainya aku kepadamu. Ini juga perlu diminta. Sebab perbuatan yang kita lakukan ini tidak dari kita 100%. Kita ada diberi daya kekuatan untuk memilih, tetapi kita tidak menentukan. Yang menentukan Allah. Jadi kalau ada orang suka bangun malam, sayang, cinta kepada bangun malam, itu bukan dari dia 100%. Allah yang menggerakkan hatinya untuk senang bangun malam. Ada orang senang sedekah, ini juga bukan dari dia 100%. Itu Allah yang memberikan kepadanya satu karunia kesenangan ke situ. Lah kalau sebaliknya Allah memberikan kepadanya kesenangan main judi, apa tidak bisa Allah memberikan begitu? Lalu itu orang condong pada main judi, bisa saja. Tapi karena kita tidak dikasih begitu, kita dikasih kesenangan sholat duha, sholat witir, maka kita harus bersyukur kepada Allah dan harus tambah minta, ya Allah, berilah aku kecintaan dan kesayangan pada perbuatan-perbuatan yang kalau kami lakukan, kami lebih dekat sampai kepadamu. Ma'asyiral muslimin, sekarang masalah doanya itu sebagai berikut. Maaf, dalam diktat ini tulisannya kurang terang bahasa Arab, tapi bahasa Indonesianya insya Allah jelas. Sebelum saya baca, saya minta kesanggupan saudara-saudara untuk saben-saben suka membaca doa ini. Diktat ini jangan dihilangkan. Siapa tahu barangkali jadi tombolnya kita di saat-saat kritis seperti sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala abta'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi salatil fajr hatta kadat an tudrikana asy-syams thumma kharaja fa shalla bina fa khaffaf thumma aqbala alaina biwajhihi fa qala ala makanikum ukhbirkum ma batta'ani ankum al-yawm inni sallaitu fi lailati hadhihi ma sha Allah thumma malakatni 'aini fa nimtu fara'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala fa alhamani an qultu Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Coba sama-sama kita baca saudara-saudara. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat
وحب المساكين وأن تتوب علي وترحمني وإذا أردت بخلقك فتنة فنجني إليك غير مفتون اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني حبك. Inilah teks doa. Lalu sambungannya, thumma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi wa qala ta'allamuhunna wadrusuhunna fa innahu haqq. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, At-Tabarani dan Ibnu Khuzaimah. Jadi jelasnya beliau berkata pada suatu ketika, Mu'adz meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW terlambat datang ke masjid untuk berjamaah subuh. Ini jarang, tidak pernah Rasulullah SAW terlambat. Rasulullah SAW biasanya datang sebelumnya ini sahabat masuk. Jadi di mana tempat itu waktu? Rasulullah masih di kamarnya. Kamarnya itu nyunguk ke masjid. Jadi jendelanya kamarnya itu ke masjid. Jadi ke dalam sini. Tidak keluar, ditunggu. Sahabat tidak berani ada orang masuk menjadi imam kalau tidak Rasul SAW sendiri. Kecuali kalau beliau perintah. Itu waktu kebetulan sampai agak sudah mulai terang, padam. Sahabat ini mengatakan hatta kadat an tudrikana syams, sehingga kita hampir dikejar oleh matahari. Jadi rupanya sudah padam betul. Tapi belum matahari terbit. Kemudian beliau keluar dari rumahnya dan mengimami kita. Kali itu beliau melakukan sholat agak cepat. Jadi tidak seperti biasanya. Jadi kalau Rasulullah SAW sholat pada tepat waktu manjing itu, lalu mulai rakaatain sunat salat subuh, kemudian salat subuh, itu biasanya agak panjang, baca surat-surat yang dikatakan qisar al-mufassal atau tiwal al-mufassal. Tapi itu waktu kok cepat. Setelah sholat, beliau menghadap kepada kami sambil menyerukan, janganlah ada yang meninggalkan tempat. Aku akan beritahukan sebab keterlambatanku hari ini. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyambung, tadi malam aku sholat, Masya Allah banyaknya. Kemudian aku mengantuk dan tertidurlah aku. Dalam tidur itu aku mimpi bertemu dengan Tuhanku yang maha barakah dan suci. Di saat itu Allah mengilhamkan padaku untuk mendoa dengan kalimat-kalimat sebagai berikut. Ya Allah, kumohon daripadamu agar aku dapat mengerjakan segala kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan. Ini padamu agar aku, ya, klik kurang, agar aku dapat mengerjakan segala kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan, mencintai kaum miskin, dan agar engkau ampuni segala kesalahan. Dan apabila engkau menurunkan bala atau ujian kepada hamba-hambamu, maka sisihkanlah aku kepadamu tanpa terkena ujian itu. Wahai Tuhanku, aku mohon kecintaanmu dan kecintaan orang yang mencintaimu, dan kecintaan pada segala perbuatan yang menyampaikan aku kepadamu. Sekarang kita ambil satu tafsiran yang agak terperinci mengenai hadis ini. Mohon pertama kepada segala perbuatan yang baik dan meninggalkan segala kejahatan. Kemudian mencintai kaum miskin, sebagaimana yang sering saudara-saudara ketahui, bahwa dunia yang sudah mulai dilanda kelaparan seperti sekarang, ya sudah jelas karena banyaknya si miskin. Umpamanya kita tidak dengar berita tentang kelaparan dan kematian orang-orang karena kelaparan misalnya, maka sudah jelas dunia ini
75% terdiri daripada orang yang have not. 25% daripada orang yang cukup mampu dan kaya. Jadi rasanya lebih perlu kita membaca doa ini di saat-saat kita lihat dunia ini sudah banyak orang miskin. Terserah apakah kita ini termasuk orang itu yang miskin, apakah kita orang masih cukup mampu, apakah lebih daripada itu. Jelas bahwa mencintai orang miskin adalah dianjurkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Apa latar belakangnya? Kalau kita mencintai orang miskin, berarti kita mencintai kebanyakan penduduk segala tempat ini, baik tanah air kita maupun tanah air orang lain. Dan kita lebih berkeserasian dengan mereka. Kita lebih merasakan nanti. Kalau kita cinta kepada seorang yang miskin, kita tergerak hati kita untuk membuang sesuatu, mengeluarkan sesuatu untuk orang-orang itu. Sekarang banyak orang miskin, bukan saja miskin duit, bukan saja miskin beras, tetapi miskin masalah-masalah yang menjadi tanggungannya. Punya anak banyak, sekolahnya tidak ada yang memikirkan, karena dalam sekolah itu memerlukan biaya yang besar. Siapa yang memikirkan mereka punya persoalan dan problema ini? Kalau tidak kaum yang sudah dicetak oleh Allah mencintai golongan itu. Betul saudara-saudara? Baru bisa dipikirkan, baru bisa dikerjakan apa yang mesti dikerjakan. Ya. Karena Rasulullah SAW mencintai kaum miskin, karena Rasulullah SAW sudah betul-betul mencintai kaum miskin, maka beliau telah berhasil meneladankan bagaimana kita memperkecil jurang antara kaum miskin dan kaum yang kaya, dan memberantas kelaparan sesama manusia. Jadi itu semuanya bisa berhasil kalau kita sudah mempunyai pikiran hubbal masakin. Kalau belum ada itu, tidak akan ada